Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Cici Widiawati, SPMSM selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran. Terima kasih telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memaparkan materi mengenai penganggaran nirlaba. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, di kelompok 1 ada Tiara Nur Fadilah, Noviana Zain, Dea Pratiwi, Putri Asania Alfa, kemudian Rizkia Putri Primandita, Cucu Cahyati, Rana Kotrunada, Nikmatul Rizki, dan Fauzan Muhammad bin Azum. Baiklah, dalam tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar penganggaran dalam organisasi nirlaba, kemudian mengetahui proses penyusunan anggaran nirlaba, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis anggaran yang umum digunakan, dan yang terakhir, menganalisis peran anggaran dalam pengelolaan organisasi nirlaba. Selanjutnya ada latar belakang. Organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dana, hibah, dan sumber daya lain. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sangat krusial. Penganggaran membantu organisasi merencanakan kegiatan, mengontrol pengeluaran, dan memastikan misi sosial tercapai. Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana sehingga rencana merupakan hasil perencanaan. Demikian hasil pengorganisasian merupakan proses menyusun organisasi sehingga organisasi merupakan hasil pengorganisasian. Organisasi dalam arti ini adalah berupa perusahaan, badan usaha, dan non-perusahaan atau badan sosial. Organisasi non-perusahaan umumnya tidak bertujuan untuk mencari laba atau nilaba dan sebaliknya. Penganggaran atau budgeting merupakan proses penyusunan anggaran sehingga anggaran atau budget adalah hasil bagian dari penganggaran. Penganggaran digunakan baik oleh perusahaan maupun non-perusahaan. Penggunaan penganggaran untuk perusahaan disebut dengan penganggaran nirlaba atau non-profit atau budgeting. Untuk penganggaran yang lainnya tidak bertujuan untuk mencari laba, sedangkan penganggaran untuk perusahaan merupakan penganggaran organisasi yang bertujuan untuk mencari laba. Definisi penganggaran nirlaba. Anggaran nirlaba adalah dokumen perencanaan yang digunakan untuk memperkirakan pengeluaran dan mengalokasikan sumber daya untuk organisasi Anda. Dokumen ini merinci biaya yang akan dikeluarkan organisasi Anda dan pendapatan yang Anda harapkan akan diterima selama periode waktu tertentu. Selain perencanaan, anggaran harus berfungsi sebagai panduan untuk memantau pengeluaran, penggalangan dana, dan kondisi keuangan umum lembaga nirlaba. Jadi, perlakuan anggaran Anda sebagai dokumen yang terus berjalan dan pusatkan pada aktivitas keuangan lembaga nirlaba sepanjang tahun. Selanjutnya ada tujuan anggaran nirlaba. Yang pertama ada perencanaan kegiatan. Anggaran nirlaba memungkinkan organisasi merencanakan program yang akan dijalankan dengan efisien. Kedua, alokasi sumber daya, menyediakan gambaran yang jelas mengenai pengalokasian dana yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program. Tiga, kontrol keuangan, memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan organisasi. Keempat, ada akuntabilitas, memberikan dasar untuk laporan keuangan yang transparan kepada donor, lembaga pendukung, dan pihak terkait lainnya. Manfaat anggaran nirlaba. Anggaran menjadi pedoman atau arah bagi manajer dan seluruh bagian organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang pertama ada alat koordinasi, membantu menyelaraskan kegiatan untuk bagian atau departemen dalam organisasi agar tidak terjadi konflik kepentingan atau duplikasi kegiatan. Ada alat pengendalian dan evaluasi sebagai standar pengukuran kinerja sehingga pencapaian aktual dapat dibandingkan dengan yang direncanakan anggaran dan dilakukan evaluasi bila ada penyimpangan. Lalu ada alat perencanaan, merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi. Dengan anggaran organisasi nirlaba dapat memperkirakan kebutuhan sumber daya, target program, dan kegiatan sosial secara sistematis. Selanjutnya ada perbedaan laba dan nirlaba. Yang pertama, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Dua, berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Tiga, dalam hal penyebaran tanggung jawab. Pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Empat, sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi.
Kemudian ada perbedaan organisasi nirlaba dan organisasi profit. Yang pertama dari aspek tujuan, organisasi nirlaba sosial kemanusiaan, sedangkan organisasi profit keuntungan finansial. Kemudian dari aspek sumber dana, organisasi nirlaba itu donasi atau hibah, sedangkan organisasi profit itu dari penjualan produk atau jasa. Dan dari aspek penggunaan, organisasi nirlaba itu untuk program sosial, sedangkan organisasi profit untuk distribusi laba. Kemudian ada aspek pajak. Organisasi nirlaba umumnya dibebaskan, sedangkan organisasi profit wajib pajak penuh. Ciri-ciri nirlaba. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonominya sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti laisimia pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Jenis-jenis penganggaran nirlaba. Yang pertama ada anggaran operasional. Ini adalah rencana keuangan utama yang dijelaskan di atas, yang menguraikan semua pendapatan dan pengeluaran nirlaba yang diprediksi untuk tahun tertentu. Yang kedua ada anggaran kampanye penggalangan dana. Anggaran ini membantu melacak pengeluaran di muka yang terkait dengan inisiatif penghasilan pendapatan, terutama penggalangan dana yang sangat melibatkan seperti acara atau kampanye Giving Tuesday. Dan modal, anggaran ini memproyeksikan biaya yang terkait dengan proyek jangka panjang multi tahun seperti kampanye modal dan merinci pendapatan yang akan Anda gunakan untuk menutup biaya tersebut. Yang keempat yaitu anggaran program. Karena peluncuran program baru seringkali menyebabkan organisasi Anda mengeluarkan banyak biaya satu kali, Anda dapat membuat anggaran terpisah untuk program tersebut saat Anda menjalankannya. Anggaran operasional atau operational budget adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Contoh anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran beban usaha. Anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Contohnya yaitu anggaran kas, anggaran piutang, anggaran sediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca. Kemudian bagian hubungan antara anggaran operasional dan anggaran keuangan bisa dilihat pada gambar berikut ini. Anggaran jangka panjang penting untuk organisasi nirlaba dalam merencanakan kegiatan dan sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih lama. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk berlian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak? Mengapa rencana investasi untuk produk modal ini perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu? Hal ini disebabkan karena yang pertama, investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Yang kedua, hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan akan terkait dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Kemudian ada elemen anggaran organisasi nirlaba. Anggaran nirlaba yang paling efektif memiliki 3 karakteristik umum. Yang pertama, aktivitas yang ditetapkan. Perencanaan strategis nirlaba dan perencanaan keuangan berjalan beriringan. Semua pengeluaran yang Anda cantumkan dalam anggaran harus selaras dengan inisiatif utama organisasi Anda atau menutupi pengeluaran sehari-hari yang Anda perlukan untuk menjaga organisasi nirlaba. Anda tetap berjalan sembari berupaya mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian uraikan pendapatan dengan mempertimbangkan rencana strategis sehingga
tahu bagaimana akan mendanai pengeluaran ini. Selanjutnya, periode waktu tertentu. Meskipun anggaran operasional Anda tetap mencakup keseluruhan tahun fiskal, penting juga untuk mencatat kapan akan memperoleh dan membelanjakan dana tertentu. Misalnya, sumbangan amal cenderung mencapai puncaknya pada akhir tahun. Jadi, dapat meluncurkan inisiatif baru dalam beberapa bulan pertama tahun saat memiliki lebih banyak dana untuk itu. Waktu bahkan lebih penting untuk jenis anggaran lainnya. Misalnya untuk membantu menjaga agar kampanye modal tetap berjalan dan memastikan organisasi memiliki semua yang dibutuhkan untuk suatu acara sebelum acara dimulai. Yang terakhir ada metrik yang realistis dan terukur. Tetapkan jumlah dolar yang spesifik pada kedua sisi anggaran Anda saat menetapkan sasaran perolehan pendapatan menggunakan data masa lalu untuk menentukan kemampuan tim penggalaan dana Anda. Dan pilih target yang cukup tinggi untuk mendorong tim Anda, tetapi tidak terlalu jauh dari jangkauan sehingga mereka menjadi putus asa. Di sisi pengeluaran, analisis setiap pengeluaran dengan cermat dan menentukan pengeluaran apa saja yang benar-benar diperlukan agar organisasi Anda berkembang dengan di mana Anda dapat menangkas biaya secara wajar. Selanjutnya ada pendapatan, di mana anggaran lembaga nirlaba Anda harus diatur agar selaras dengan sumber daya keuangan utama lainnya, termasuk catatan internal, laporan keuangan, dan pengembangan pajak. Oleh karena itu, cara paling efektif adalah mengkategorikan pendapatan berdasarkan sumbernya. Berikut ini adalah uraian singkat beberapa aliran pendanaan umum yang termasuk masing-masing dari 5 kategori utama pendapatan nirlaba. Yang pertama ada donasi perorangan, di mana sumbangan berupa uang dalam jumlah kecil, menengah, besar, dan terencana. Sumbangan berupa barang, jasa, dan aset non-tunai, misalnya saham, real, estate, dan mata uang kripto. Yang kedua ada filantropi perusahaan, di mana pemberian hadiah yang sepadan, hibah sukarelawan, sponsor, dan kampanye yang lainnya. Yang ketiga ada pendapatan yang diperoleh, iuran keanggotaan, penjualan barang dagang, biaya untuk pelayanan yang diberikan, misalnya penjualan tiket, museum, atau biaya adopsi tempat penampungan hewan. Yang keempat ada investasi, di mana contohnya seperti surat barang. Yang keempat ada investasi, contohnya surat berharga negara, obligasi, reksadana, bunga yang dihasilkan dari dana abadi. Yang terakhir ada hibah, contohnya hibah pemerintah federal dan negara bagian, hibah yayasan publik, swasta, dan keluarga. Baik, selanjutnya ada pengeluaran. Secara umum ada 2 cara untuk mengatur pengeluaran dalam anggaran operasional lembaga nirlaba Anda. Metode pengeluaran alami mengkategorikan biaya menurut sifat pembayaran yang dilakukan, sedangkan metode pengeluaran fungsional mengkategorikan pengeluaran berdasarkan bagaimana pengeluaran tersebut memajukan misi organisasi Anda. Meskipun mempertimbangkan pengeluaran alami berguna selama proses perencanaan, anggaran akhir harus menggunakan kategorisasi pengeluaran fungsional agar sesuai dengan laporan keuangan Anda. 3 kategori utama biaya fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya program. Kategori ini mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan pengembangan misi unik lembaga nirlaba Anda, sehingga setiap pos pengeluaran sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Misalnya tempat penampungan hewan akan memasukkan biaya makanan hewan peliharaan dan perawatan hewan di bawah biaya program mereka. Sementara museum mungkin memasukkan pengeluaran yang terkait dengan pengaturan dan pemeliharaan pemeran di dalamnya. Yang kedua ada biaya administrasi, terkadang disebut biaya operasional atau biaya manajemen dan umum. Biaya administrasi sangat penting untuk menjalankan organisasi sehari-hari. Beberapa biaya yang alami termasuk dalam kategori ini meliputi kompensasi staf, tagihan listrik, pembayaran sewa atau biohipotek, asuransi, dan pemeliharaan peralatan kantor. Biaya penggalangan dana. Kategori ini menjelaskan biaya awal terkait dengan aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Biaya ini seringkali mencakup perencanaan acara, pembuatan materi pemasaran, produksi barang dagangan, biaya konsultasi penggalangan dana, dan pemeliharaan perangkat lunak penggalangan dana khusus di antara pengeluaran lainnya. Untuk contoh format anggaran nirlaba sederhana bisa dilihat di atas. Penyusunan anggaran dana nirlaba
Proses penyusunan anggaran dana nirlaba biasanya melibatkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan program, menentukan apa yang perlu didanai untuk mencapai tujuan program. Yang kedua, ada estimasi biaya, menghitung beberapa biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap aspek program dan operasional. Yang ketiga, ada identifikasi sumber dana, mencari sumber dana yang mungkin baik dari donatur internal maupun eksternal. Yang keempat, ada perencanaan pendapatan, memastikan dana cukup untuk dapat diandalkan untuk mendanai seluruh anggaran yang telah direncanakan. Yang terakhir, ada penyesuaian anggaran. Jika pendapatan yang diharapkan tidak dicapai, perlu ada penyesuaian dan pengeluaran. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penganggaran yang baik. Yang pertama, ada akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada transparan, bisa diakses oleh pengurus, donor, dan publik. Yang ketiga, ada efisien, menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal. Yang keempat, ada efektif, berorientasi pada hasil dan dampak. Yang kelima, ada realistis, berdasarkan asumsi logis dan faktual. Yang terakhir, ada terukur, memiliki target dan indikator pencapaian. Pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan dan evaluasi anggaran adalah langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisiensi dan sesuai dengan perencanaan. Beberapa langkah yang umum dalam pengawasan anggaran nirlaba adalah: pertama, laporan keuangan berkala, menghasilkan laporan keuangan setiap bulan atau triwulanan untuk memantau penggunaan dana. Kedua, audit internal dan eksternal, melakukan audit untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Ketiga, evaluasi program, memeriksa apakah dana yang telah digunakan memberikan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan program. Keempat, penyesuaian anggaran. Berdasarkan evaluasi, mungkin perlu dilakukan penyesuaian anggaran untuk tahun berikutnya. Selanjutnya, entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana atau society. Salah satu media pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan. Selanjutnya, bagan itu standar acuan entitas nirlaba. Selanjutnya, PSAK 45, pelaporan keuangan entitas nirlaba atau SAK umum dan SAK tetap. Dan terakhir, standar untuk entitas komersial. Selanjutnya, perbedaan anggaran nirlaba dan konversi. Anggaran nirlaba bertujuan untuk pelayanan sosial atau non-profit. Sedangkan anggaran konversi bertujuan memproduksi barang atau jasa. Anggaran nirlaba berfokus pada penggalangan dan alokasi dana sosial. Anggaran konversi berfokus pada efisiensi proses produksi. Anggaran nirlaba sumber dayanya meliputi donasi, hibah, atau iuran. Anggaran konversi sumber dananya meliputi modal internal atau perusahaan. Anggaran nirlaba komponen biayanya operasional program. Anggaran konversi komponen biayanya tenaga kerja dan overhead pabrik. Anggaran nirlaba berorganisasi pada lembaga non-profit. Anggaran konversi berorganisasi pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya, tantangan anggaran nirlaba. Mengelola anggaran di organisasi nirlaba penuh tantangan, meliputi pendanaan tidak pasti, ketergantungan pada donasi atau hibah yang fluktuatif membuat perencanaan sulit, keterbatasan dana operasional, donatur cenderung mendanai program bukan biaya operasional vital, tuntunan dampak, perlu bukti konkret penggunaan dana dan dampak yang sulit diukur, kepatuhan dan transparansi, wajib patuh regulasi ketat dan transparan dalam setiap pengeluaran. Perubahan kebutuhan program, anggaran harus fleksibel, menyesuaikan prioritas komunitas yang berubah.
manajemen SDM, sulit menarik dan mempertahankan staf atau relawan dengan gaji kompetitif. Perencanaan jangka panjang terbatas, ketidakpastian dana menghambat strategi jangka panjang. Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan. Untuk mengelola tantangan secara efektif, Untuk mengelola anggaran secara efektif, organisasi nirlaba perlu memiliki strategi yang baik. Berikut ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Pertama, diversifikasi sumber dana. Organisasi nirlaba tidak seharusnya bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Diversifikasi sumber dana membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan. Organisasi sebaiknya mencari berbagai sumber pendanaan, baik dari individu, hibah, sponsor, maupun kegiatan penggalangan dana. Perencanaan jangka panjang. Organisasi nirlaba perlu memiliki rencana jangka panjang yang mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Anggaran harus disusun tidak hanya untuk 1 tahun ke depan, tetapi juga untuk beberapa tahun ke depan. Perencanaan jangka panjang memungkinkan organisasi untuk mempersiapkan dana, cadangan, dan memastikan kelangsungan kegiatan. Mengelola pengeluaran tidak terduga. Terkadang organisasi nirlaba harus menghadapi biaya yang tidak terduga seperti bencana alam atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi pendanaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki cadangan dana darurat untuk menanggulangi situasi-situasi tersebut. Selanjutnya, laporan keuangan dalam organisasi nirlaba. Laporan keuangan adalah alat utama untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan organisasi kepada pihak eksternal seperti donor, pemerintah, dan publik. Beberapa jenis laporan keuangan yang harus disiapkan oleh organisasi nirlaba adalah: yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi pada titik waktu tertentu. Neraca memberikan gambaran tentang stabilitas keuangan organisasi dan kapasitasnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Yang kedua, laporan aktivitas. Laporan ini mencatat pendapat dan pengeluaran selama periode tertentu, sehingga memberikan gambaran mengenai perubahan dalam posisi keuangan organisasi. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari organisasi selama periode tertentu. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki cukup kas untuk mendanai program-programnya. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai item-item tertentu dalam laporan keuangan, seperti penjelasan tentang sumber pendapatan, pengeluaran, kebijakan akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, ada pentingnya teknologi dalam penganggaran nirlaba. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem penganggaran organisasi nirlaba. Dalam era digital, organisasi nirlaba dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas pelaporan ke donor, dan kebutuhan untuk laporan real-time membuat teknologi menjadi alat bantu utama. Jenis teknologi yang umum digunakan dalam penganggaran organisasi nirlaba. Dalam proses penganggaran organisasi nirlaba, berbagai jenis teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi perencanaan serta pelaporan keuangan. Teknologi ini dapat disesuaikan dengan skala kebutuhan dan kapasitas masing-masing organisasi. Pertama, spreadsheet seperti Microsoft Excel dan Google Sheet masih menjadi alat yang paling umum digunakan, khususnya oleh organisasi berskala kecil hingga menengah. Spreadsheet menawarkan fleksibilitas tinggi untuk menyusun anggaran kegiatan, anggaran kas, dan laporan realisasi anggaran. Penggunaan dapat memanfaatkan rumus otomatis seperti sum, if, lookup, membuat formal table rapih, dan menambahkan grafik visualisasi untuk mempermudah analisis. Jangan gitu Pak, jangan gujuk tahan. Bisa. Kedua, aplikasi akuntansi berbasis cloud menjadi cloud kan, Mbak? Iya, amin.
Kedua, aplikasi akuntansi berbasis cloud menjadi solusi yang populer untuk organisasi yang menyuarakan keuangan. Kedua, aplikasi akuntansi berbasis cloud menjadi solusi yang populer untuk organisasi yang ingin meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan. Beberapa aplikasi yang sering digunakan antara lain QuickBooks, Nonprofit, Journal ID, Wave, dan Zahir Accounting. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, pengelompokan anggaran berdasarkan program atau sumber dana, serta pembuatan laporan keuangan yang siap audit. Ketiga, bagi organisasi nirlaba berskala besar atau yang memiliki banyak cabang, sistem ERP khusus untuk sektor non-profit menjadi pilihan utama. Sistem ini mengintegrasikan semua aspek organisasi dari keuangan, program, logistik, hingga sumber daya manusia ke dalam satu platform digital. Jenis teknologi yang umum digunakan dalam penganggaran organisasi nirlaba. Keempat platform, fundraising dan crowdfunding digital seperti kitabisa.com, DonorBox, dan GoFundMe tidak hanya berfungsi untuk penggalangan dana, tetapi juga terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan. Platform ini menyediakan data donasi secara real time, pelacakan kampanye per program, dan bahkan laporan otomatis yang bisa langsung dikonversi ke spreadsheet atau sistem akuntansi. Terakhir, terhadap juga aplikasi monitoring dan evaluasi M&E yang mendukung proses penganggaran dari sisi laporan hasil dan capaian. Aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan, memantau pelaksanaan, dan membandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi serta dampaknya. Di sini ada studi kasus. Yayasan Peduli Sehat (YPS) adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat dengan misi utama memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu di daerah terpencil. Pada tahun 2024, YPS merencanakan program layanan keliling mobil klinik yang akan menjangkau 5 kabupaten di wilayah Sulawesi. Program ini bertujuan memberikan pemeriksaan kesehatan dasar, pengobatan untuk penyakit umum, serta edukasi kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Dalam merencanakan program ini, YPS menghadapi tantangan penganggaran. Di antaranya adalah pendapat yang tidak menentu karena bergantung pada donasi. Keterbatasan dana yang harus dibagi antara operasional kantor dan kegiatan lapangan, serta biaya logistik yang tinggi karena program dilakukan di daerah terpencil. Untuk mengatasi tantangan tersebut, YPS melakukan proses penyusunan anggaran secara kombinasi antara pendekatan top-down dari pengurus yayasan dan bottom-up dari tim lapangan. Dari sisi pendapatan, YPS memperkirakan akan menerima 650 juta rupiah yang bersumber dari donasi individu sebesar 300 juta rupiah, donasi perusahaan melalui program CSR sebesar 200 juta rupiah, serta hibah dari pemerintah daerah sebesar 150 juta rupiah. Di sisi lain, pengeluaran total biaya yang dibutuhkan untuk program mobil klinik diperkirakan sebesar 450 juta rupiah yang mencakup transportasi dan bahan bakar, pembelian obat-obatan dan alat medis, honorarium, konsumsi dan akomodasi tim, serta materi edukasi. Selain itu, biaya operasional yang seperti gaji staf administrasi, sewa kantor, dan kegiatan promosi donasi diperkirakan mencapai 180 juta rupiah. Dengan total pengeluaran sebesar 630 juta rupiah, YPS masih memiliki surplus dana sebesar 20 juta rupiah yang dialokasikan sebagai cadangan untuk kebutuhan tak terduga, seperti kenaikan harga logistik atau keterlambatan pencairan dana dari donatur. Proses penganggaran ini juga membantu YPS dalam membuat perencanaan program yang lebih realistis dan akuntabel. Anggaran ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 bulan untuk melihat realisasi terhadap rencana yang telah dibuat. Penganggaran berbasis program ini tidak hanya memudahkan pelaksanaan di lapangan, tetapi juga menjadi dasar transparansi dalam pelaporan kepada para donatur dan mitra. Studi kasus ini menggambarkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang dalam organisasi nirlaba, agar kegiatan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah penganggaran nirlaba merupakan proses perencanaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, seperti yayasan, lembaga sosial, keagamaan, dan pendidikan. Meskipun tidak mengejar profit, organisasi nirlaba tetap membutuhkan pengelolaan anggaran yang profesional untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui anggaran, organisasi nirlaba dapat merencanakan program kerja, mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas, mengontrol kegiatan, serta mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional. Anggaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi internal dan eksternal, serta sebagai dasar pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan seperti donatur, pemerintah, dan masyarakat. Anggaran nirlaba memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan organisasi dan pencapaian tujuan sosialnya. Meskipun organisasi nirlaba tidak mencari keuntungan finansial, pengelolaan dana yang baik dan tepat dapat menjadi kunci untuk kesuksesan mereka. Pengawasan yang efektif, perencanaan yang matang, dan akuntabilitas yang tinggi sangat diperlukan dalam proses penganggaran ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.